Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 atau kelompok C akan membahas sedikit tentang uji komparatif, yang mana kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama Irmanesa dengan nomor NIM A1B1 20004, 2 Dimas Anggara dengan nomor NIM A1B1 20008, dan yang ketiga adalah Rizky Nurhasana dengan nomor NIM A1B1 20019, dan yang terakhir adalah Ilham Fajri dengan nomor NIM A1B1 20022. Lanjut. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang proyek bersama kelompok, yang mana hal ini kita membuat studi kasus untuk membuat permasalahan tentang uji komparatif atau uji beda, yang mana ini melibatkan sekurang-kurangnya 2 variabel dengan petunjuk tentukan populasi dan sampelnya, kemudian teknik pengambilan sampelnya, dan tentukan sendiri isi dari data, kemudian lakukan analisis statistik parametrik. Di dalam analisis statistik parametrik ini paling tidak 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu data diambil random, lalu uji homogenisitas, dan uji normalitas. Nah, uji statistik 2 sampel itu digunakan jika peneliti ingin menentukan apakah antara 2 perlakuan terdapat perbedaan atau apakah perlakuan yang satu lebih baik dari perlakuan yang lainnya. Perlakuan yang dimaksud di sini dapat berupa satu dari berbagai macam kondisi, seperti pemberian perlakuan pelatihan pada suatu lembaga, pemberian satu dosis obat, pengenalan lingkungan program-program baru, dan lain sebagainya. Dalam penelitian, kelompok yang telah mengalami perlakuan akan dibandingkan dengan kelompok yang tanpa mengalami perlakuan, atau dibandingkan dengan kelompok yang mengalami perlakuan lain. Baiklah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Kita akan melakukan uji komparatif dari hasil belajar siswa SD Negeri 1 dan siswa SDN Negeri 2 setelah diperlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Baiklah, di bawah ini terdapat tabel analisis parametrik sekolah dasar Negeri 01, yang mana kita membagi dalam 6 kelas. Di tabel tersebut sudah terdapat populasi, presentasi, sampel, FI dikali XI, FI dikali X bar, XI dikali X bar kuadrat, dan populasi dikali dengan XI dikali X bar kuadrat. Nah, di dalam kelas 1 populasi terdiri dari 20 orang, kelas 2 populasi 30 orang, kelas 3 populasi 40 orang, kelas 4 populasi 40 orang, kelas 5 populasi 30 orang, dan kelas 6 populasi 40 orang. Serta presentasi yang diambil dari setiap kelasnya, kelas 1 adalah 10%, kelas 2 adalah 20%, kelas 3 15%, kelas 4 10%, kelas 5 15%, dan kelas 6 adalah 30%, sehingga presentasi yang kita dapat adalah 100%. Nah, lalu ada sampel yang kita gunakan adalah 6. Maka hasil yang FI dikali XI itu 120 untuk kelas 1, kelas 2 180, kelas 3 240, kelas 4 240, kelas 5 180, dan kelas 6 adalah 240. Di tabel selanjutnya adalah XI dikali X bar, yang mana kita pada kelas pertama itu ada 13,3, kelas 2 min 3,3, kelas 3 6,7, kelas 4 6,7, kelas 5 min 3,3, kelas 6 6,7. Lalu ada kolom sebelahnya, yaitu XI dikali X bar kuadrat. Pada kelas pertama itu berjumlah 176,89, kelas kedua 10,89, dan kelas 3 adalah 44,89, kelas 4 44,89, kelas 5 10,89, kelas 6 44,89. Lalu pada tabel selanjutnya yaitu populasi dikali dengan XI dikali dengan X bar kuadrat. Di mana kelas 1
berjumlah 1061,34, kelas 2 65,34, kelas 3 269,34, kelas 4 269,34, kelas 5 65,34, dan kelas 6 adalah 269,34, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya adalah 2000. Nah, lalu kita akan melangkah ke tabel uji homogenitas siswa kelas sekolah dasar negeri 1, yang mana yang pertama kita menentukan homogenisitasnya dengan nilai signifikan. Nah, di situ kita dapat S variannya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang mana kelas 1 itu berjumlah 20, kelas 2 30, kelas 3 40, kelas 4 40, kelas 5 30, kelas 6 40, dengan jumlah N adalah 6. Lalu kita akan menuju ke tabel uji Bartlett, di mana kita akan mengambil variabel dari setiap kelasnya. Dengan DB sama dengan N dikurang 1, karena N adalah 6, dikurang 1 sama dengan 5. Dengan varian, tiap kelasnya yang kita ambil tadi, kelas 1 20, kelas 2 30, kelas 3 40, dan selanjutnya. Lalu kolom selanjutnya adalah log S varian 1. Di mana kita mendapatkan kelas 1 adalah 1,30, kelas 2 1,47, kelas 3 1,60, kelas 4 1,60, kelas 5 1,47, kelas 6 1,60. Lalu ada kolom selanjutnya adalah DP log varian 1. Yang mana kelas 1 itu mendapatkan 6,5, kelas 2 7,35, kelas 3 adalah 8, kelas 4 8, kelas 5 7,35, dan kelas 6 adalah 8. Baik, kita akan langsung menentukan varian gabungan. Yang mana varian gabungan ini ada rumusnya adalah N dikali varian 1 ditambah N2 dikali varian 2 ditambah N3 dikali varian 3 ditambah N4 dikali varian 4 ditambah N5 dikali varian 5 dan N6 dikali varian 6 dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 ditambah N5 ditambah dengan N6, sehingga varian gabungannya yaitu 1200 dibagi 36 sama dengan 33,3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irmanis. Baik, terima kasih Dimas Anggara. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menentukan log variabel gabungan. Log varian gabungan yang didapat tadi adalah hasil dari 33. Maka dilogkan dengan dapat dihasilkan 1,52. Selanjutnya menentukan nilai B. B sama dengan log varian gabungan dikali sigma N kurang 1 sama dengan B log varian gabungan dikali sigma DB sama dengan 1,52 dikali 30. B sama dengan 45,6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai X2 hitung. X2 hitung dengan rumus ln 10 dikali B dikurang sigma DB dikali log varian gabungan, yaitu untuk nilai ln 10 itu adalah 2,3 dikali 45,6 dikurang 45,2 sama dengan 2,3 dikali 0,4 sama dengan X2 hitung sama dengan 0,92. Selanjutnya, menentukan nilai perbandingan X2 hitung dengan X2 tabel untuk nilai A sama dengan 0,05 dengan DB sama dengan K kurang 1 atau 6 dikurang 1 sama dengan 5. Maka berdasarkan tabel distribusi chi-square X2 tabel diperoleh X2 tabel sama dengan 11,070. Selanjutnya, menentukan kriteria uji homogenitas. Jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka
dapat dinyatakan tidak homogen. Akan tetapi jika X2 hitung lebih besar dan lebih kecil dari X2 tabel, maka dapat dinyatakan homogen. Kesimpulan, ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X2 hitung sama dengan 0,92 dan X2 tabel sama dengan 11,070, di mana dari hasil itu menunjukkan bahwa X2 hitung 0,92 lebih kecil dari X2 tabel sama dengan 11,070. Maka dari hasil tersebut dinyatakan bahwa varian-variannya adalah homogen. Oleh karena itu, data yang diuji adalah homogen. Maka analisis data statistik atau analisis komparatif dapat dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per N sama dengan 1200 per 36 sama dengan 33,3. Selanjutnya variabel sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikali X bar pangkat 2 per N sama dengan akar dari 2000 per 36 sama dengan akar dari 55,55 sama dengan 7,45. Selanjutnya, derajat keabsahan atau deka. Deka sama dengan banyaknya kelas dikurang 3. Banyaknya kelas ada 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya, taraf signifikasi delta sama dengan 0,01. Maka X2 tabel sama dengan X2 dalam kurung 1 dikurang A dikali deka sama dengan X2 dikali 1,01 dikali 3. Pada tabel X2 pada tabel X2 untuk X2 hitung sama dengan 0,99 dikali 3 sama dengan 11,3. Maka HO ditolak jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, atau HO diterima jika X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel. Maka HO ditolak sebab X2 hitung sama dengan 49,1745 lebih besar dari 11,3. Selanjutnya, soal kedua akan dijelaskan oleh Rizky Nurhasana. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Nesa. Di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu mengenai tabel analisis parametrik siswa Sekolah Dasar Negeri 02. Jadi, tabel pertama yaitu adalah ada kelas 1, itu populasinya 60, kelas 2 populasinya 50, kelas 3 populasinya 50, kelas 4 populasinya 50, kelas 5 populasinya 60, kelas 6 populasinya 60, jadi total populasi 6 kelas itu adalah 330. Lalu presentasi kelas 1 ada 10%, kelas 2 10%, kelas 3 20%, kelas 4 20%, kelas 5 20%, dan kelas 6 20%. Total presentasinya ada 100%. Lalu setiap kelas itu sampelnya ada 6, dijumlahkan hasilnya 36. Lalu Fi dikali Xi, kelas pertama yaitu hasilnya 360, kelas 2 300, kelas 3 300, kelas 4 300, kelas 5 360, kelas 6 360 dengan jumlah 1980. Lalu Xi X bar kelas 1 itu ada 5, kelas 2 ada min 5, kelas 3 ada min 5, kelas 4 min 5, kelas 5 5, kelas 6 5. Lalu Xi dikali X bar itu hasilnya ada 25, kelas 1 ada 25, kelas 2 25, sampai kelas 6 itu sama yaitu 25. Lalu Xi dikali X bar itu hasilnya kelas 1 150, kelas 2 150, sampai ke kelas 6 itu 150 dengan jumlah 900. Lalu selanjutnya yaitu adalah uji homogenitas.
Yang pertama yaitu menentukan homogenitasnya dengan nilai signifikan sama dengan 0,05. Jadi varian sampel kelas 1 yaitu 60, kelas 2 50, kelas 3 50, kelas 4 50, kelas 5 60, kelas 6 60 dengan banyak 6. Untuk selanjutnya yaitu tabel uji Bartlett. Jadi variabel pertama yaitu 1, dB dikurang N dikurang 1. N tadi banyaknya ada 6, dikurang 1 hasilnya 5, lalu dijumlahkan hasilnya 30. Variannya yang pertama kelas 1 ada 60, kelas 2 ada 50, kelas 3 ada 50, kelas 4 50, kelas 5 60, kelas 6 60 dengan jumlah 360. Log varian kelas 1 itu ada 1,77, kelas variabel 2 ada 16,9, variabel 3 ada 16,969, variabel 4 1,69, variabel 5 1,77, dan variabel 6 1,77. Lalu dB log varian variabel 1 ada 8,85, variabel 2 8,45, variabel 3 8,45, variabel 4 8,45, variabel 5 8,85, lalu variabel 6 yaitu 8,85 dengan jumlah 51,9. Lalu yang kedua yaitu menentukan varian gabungan, yaitu varian 1 dikali varian N1 dikali varian 1, N2 dikali varian 2, N3 dikali varian 3, sampai N6 dikali varian 6 dibagi dengan banyaknya, dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 ditambah N5 dan ditambah N6, yaitu hasilnya adalah 1650 dibagi 30 hasilnya 55. Yang ketiga yaitu menentukan log variabel gabungan. Menentukan log varian gabungan yaitu menggunakan rumus log varian gabungan, hasilnya log 55 sama dengan 1,74. Yang keempat menentukan nilai B. Jadi B sama dengan log varian dikali sigma N dikurang 1, yaitu hasilnya 1,74 dikali 30 hasilnya 52,5. Yang kelima yaitu menentukan nilai X hitung. Jadi nilai X2 hitung sama dengan log 10 dikali B dikurang sigma dB log S dikali I, yaitu 2,3 dikali 0,3 sama dengan 0,69. Jadi nilai X hitungnya adalah 0,69. Yang keenam yaitu menentukan perbandingan X2 hitung dengan X2 tabel. Untuk nilai A yaitu sama dengan 0,05 dengan dB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka berdasarkan tabel distribusi chi-square, X2 tabel itu diperoleh X2 tabel sama dengan 11,070. Yang ketujuh yaitu menentukan kriteria uji homogenitas. Jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka dapat dinyatakan tidak homogen. Akan tetapi jika X2 hitung lebih kecil, maka tidak dapat dinyatakan homogen. Jadi kesimpulannya adalah ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X2 hitung
sama dengan 0,69 dan X2 tabel sama dengan 11,70, di mana hasil dari itu menunjukkan bahwa X2 hitung sama dengan 0,69 lebih kecil X2 tabel sama dengan yaitu 7,07. Maka dari hasil tersebut dinyatakan bahwa varian-variannya adalah homogen. Nah, oleh karena itu, data yang diuji adalah homogen, maka analisis statistik atau analisis komparatif dapat dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizky Nurhasana. Masuk di poin berikutnya yaitu uji normalitas. Diketahui rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per N. Maka dapatlah hasilnya yaitu 1980 per 36. Dan dapatlah hasilnya yaitu 55. Diketahui rumus varian gabungan yaitu sama dengan akar sigma Fi kali Xi kali X bar kuadrat per N. Maka dapatlah hasil yaitu akar 900 dibagi 36. Maka dapatlah hasilnya yaitu akar 25, yang mana akar 25 yaitu sama dengan 5. A. Derajat kebebasan atau DK. DK sama dengan baiknya kelas ketiga. Maka 6 dikurang 3, maka dapatlah 3. Lanjut di poin berikutnya itu yang B, Arab signifikasi A sama dengan 0,01, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat kali 1 kurang A kali DK. Sama dengan X kuadrat 1 kurang 0,01 dikali 3, maka X sama dengan X kuadrat sama dengan X kuadrat dikali 0,99 dikali 3. C. Pada tabel X kuadrat untuk X kuadrat 0,99 dikali 3 sama dengan 11,3. Jika HO ditolak, X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Dan jika HO diterima, maka X kuadrat hitung lebih kecil X kuadrat tabel. Maka HO ditolak sebab X kuadrat hitung sama dengan 49,17454 lebih besar 11,3. Habis. Baiklah, itulah tadi materi sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.